Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Adik-adikku sekalian yang saya cintai insyaallah karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan materi pengenalan lingkungan sekolah, dan alhamdulillah hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan salah satu materi yang disiapkan oleh panitia, yaitu pembinaan mental sikap seorang siswa. Tapi sebelum itu kami ingin menyampaikan bahwa yang terpenting sebetulnya adalah bukan hubungan kita kepada manusia saja, tetapi yang paling utama adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kali kita berbicara, bertutur kata, atau apa saja yang keluar dari mulut kita, itu mestinya bernilai, atau sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk di awal tadi saya mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai seorang muslim wajib menjawab, karena ada beberapa kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim. Salah satunya adalah menjawab salam. Ketika seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun ketika kita memasuki ruangan, ketika itu kita memasuki rumah, Rasulullah mengajarkan supaya kita mengucapkan salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 27, Allah berfirman, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastansi'u wa tusallimu ala ahliha. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Di surah yang lain atau di ayat yang lain juga disebutkan bahwa apabila kamu sekalian memasuki suatu rumah, maka hendaklah kamu sekalian memberi salam kepada penghuninya, suatu penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Juga di surah yang lain, surah An-Nisa, surah keempat ayat 86, Allah berfirman, apabila kamu sekalian dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang serupa. Contoh misal, ketika seseorang mengucapkan salam, misal Assalamualaikum, kita mesti lebih baik daripada itu. Contoh misalnya, kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang yang mengucapkan salam kemudian mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, maka kita harus menjawab lebih baik lagi daripada itu. Kita mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian dan kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada materi yang alhamdulillah saya diamanahkan untuk membawakan materi ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua bisa mendapat pelajaran dari ini semuanya. Konsep mental, konsep mental dalam Islam atau seorang siswa itu sekurang-kurangnya ada 4 hal. Yang pertama adalah keteladanan. Kita tahu bahwasanya guru, kiai, teladan, idola kita
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah idola, dialah yang patut kita idolakan. Ya, bukan artis Korea, ya, bukan artis-artis, ya, tapi idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tiadalah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya bahwa keteladanan Rasulullah SAW sudah jelas, ya, sudah jelas bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah bersikap terhadap keluarganya, bersikap terhadap tetangganya, bersikap kepada kerabatnya, bersikap kepada kaum muslimin atau bersikap kepada orang-orang kafir. Ya, bagaimana dia bertutur kata, bagaimana perilakunya, ya, semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu diantaranya, ya, Rasulullah SAW bersabda, katakanlah yang baik-baik, kul khairan, ya, katakanlah yang baik-baik, auliyasmut, atau sekali diam saja. Artinya kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, tidak bisa mengucapkan kata-kata atau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, sekali diam saja. Ya. Kul, katakan yang baik-baik. Yang baik-baik tentu kita sudah paham yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita sudah dewasa semuanya, ya, kita semuanya sudah mengetahui yang mana yang baik dan mana yang buruk. Hanya tentu saja kembali kepada diri kita, bagaimana memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Tentu kita sebagai orang yang berakal pasti memilih yang baik. Ya, ketika kita ingin berbicara, kita harus kontrol mulut kita. Oh, ini yang baik yang mesti saya ucapkan, ini yang baik yang mesti saya harus katakan. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang kotor, ucapkan kalimat-kalimat yang kotor, atau mengucapkan nama-nama binatang, atau memanggil seseorang dengan sebutan binatang. Auzubillah, tidak boleh seperti itu. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Justru ketika kita memanggil seseorang, memanggil sahabat kita, memanggil teman kita, ketika kita memanggilnya, mestinya kita memanggil dengan perkataan yang baik. Contoh misalnya, kalau kita tidak panggil nama kalau kita panggil mereka, kita mengatakan, wahai sahabatku, ya, wahai sahabatku, semoga Allah memberkatimu, semoga Allah memberkatimu. Itu adalah perkataan yang baik. Ya, setiap kali kita ucapkan, memanggil teman kita, kita panggil, wahai sahabatku, semoga Allah memberkatimu. Sehingga itu menjadi doa, ya. Adikku sekalian yang saya cinta, insyaallah karena Allah, itu ya. Jadi keteladanan artinya di sini adalah yang patut kita teladani adalah Rasulullah SAW. Kita mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita pun sebagai seorang Muslim, sebagai umatnya Rasulullah SAW juga mestinya harus menjadi contoh yang baik, menjadi teladan terhadap teman-teman kita, kerabat kita, ya. Apalagi kita di lingkungan sekolah, ya. Kita berusaha menjadi contoh yang baik di sekolah kita. Kita tidak melarang untuk, ya, berteman kepada siapa saja, tetapi kita harus berusaha supaya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik. Ada beberapa orang yang kemudian dikenang dengan keburukannya, dan ada orang juga dikenang karena kebaikannya. Tentu kita ingin supaya kita dikenang dengan kebaikan kita. Ketika orang lain melihat kita,
yang terbetik di pikirannya adalah kebaikan kita. Ketika nanti kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dunia, maka yang dikenang adalah kebaikan kita, bukan keburukan kita. Ya, itu. Sehingga di sekolah, insya Allah ketika kita masuk melakukan aktivitas nantinya, betul-betul kita kemudian bisa menjadi contoh yang baik terhadap teman-teman kita. Jangan justru menjadi contoh yang buruk. Ya. Misalnya ajak temannya bolos, ya, mengajak temannya untuk menyontek dan sebagainya. Ya. Tapi marilah kita menjadi contoh yang baik. Ajak teman-teman kita supaya kita jangan terlambat, ya, jangan menyontek, ya, rajin, hormat sama guru dan sebagainya. Itu yang pertama. Dengan konsep mental seorang siswa atau seorang muslim juga yang kedua adalah kepatuhan. Kepatuhan di sini berkaitan dengan aturan. Artinya bahwa sesungguhnya kita ini siswa atau kaum muslimin, sesungguhnya ini sudah diatur, manusia sudah diatur. Ya, Allah sudah mengatur, Allah sudah menurunkan aturan kepada manusia sebelum dia diciptakan. Ya, sebelum dia diciptakan. Artinya bahwa Allah sudah mengetahui bahwasanya bagaimana konsep manusia ini sehingga dibuatkanlah aturan. Ya, apa yang mesti dia kerjakan, apa yang mesti dia tinggalkan. Ya, itu yang disebut dengan perintah dan aturan atau larangan. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berbuat kebaikan itu karena untuk diri kita sendiri. Dan Allah melarang kita untuk berbuat keburukan itu untuk diri kita sendiri pula. Ya. Maka ketika ada aturan yang dibuat, apakah aturan itu dibuat oleh sekolah, orang tua kita, maka wajib untuk kita mematuhi itu. Ya. Sebagai seorang siswa yang baik, tentu dia mengerti yang mana memposisikan dirinya sebagai seorang siswa. Ya. Karena kemudian banyak siswa yang melanggar, banyak siswa yang kemudian tidak ikuti aturan, tidak patuh kepada aturan. Karena dia masih merasa dirinya itu, ya, bukan seorang siswa. Menganggap dirinya adalah masyarakat, orang yang tidak mau diatur, yang bebas dari aturan. Tidak seperti itu. Ya. Kalau ada aturan kemudian misalnya disampaikan, contoh, jangan terlambat, ya, sekolah itu jam pelajaran itu dimulai jam 7 misalnya, maka orang yang memang bersungguh-sungguh itu akan datang lebih awal. Ya. Jadi kita sudah tekankan bahwasanya aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi aturan itu untuk dipatuhi. Kerjakanlah aturan itu. Masalah pakaian, ya, mesti harus diperhatikan sebagai satu bentuk kepatuhan. Ya, contohlah misalnya ketika hari Jumat, ya, karena di sekolah kita ini ketika hari Jumat memakai pakaian muslim berwarna putih. Ya. Jangan lagi kemudian mengartikan yang lain, ya, mengatakan bahwasanya kalau pakaian muslim ya terserah saya, pakaian muslim bagaimana. Tidak seperti itu, karena ada aturannya. Saya kira seperti itu. Kemudian yang paling sering dilanggar, ya, yang paling sering dilanggar oleh siswa yang di SMA 17 Konawe Selatan ini adalah keluar atau pulang, ya, lewati pagar. Itu tidak boleh. Aturan sekolah adalah
masuk dan pulang atau keluar harus melewati pintu gerbang depan sekolah. Ya, tidak boleh melewati pagar atau belakang sekolah, manjat pagar dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kenapa kita atur itu seperti itu? Supaya kita bisa kontrol siapa yang duluan, siapa yang pulang duluan, siapa yang bolos. Ya, kan seperti itu. Ya. Kemudian ketiga, sebagai konsep mental adalah pergaulan. Adik-adik sekalian yang saya cinta insya Allah karena Allah, pergaulan ini penting. Pergaulan ini penting karena banyak siswa yang sebelumnya baik menjadi buruk karena dia bergaul kepada teman yang salah. Banyak siswa juga yang kemudian awalnya buruk, tapi karena dia sering bergaul dengan orang-orang yang baik, maka dia pun menjadi baik. Banyak contoh, banyak kasus. Ya, kalau boleh saya cerita, saya mengingat seorang senior kalian atau kakak kalian yang pernah juga sekolah di sini. Kebetulan saya sudah mengajar di sini. Saya melihat dulu waktu kelas 10 ya, seperti kalian baru masuk, dia kemudian nakal ya, terbilang nakal lah kalau begitu ya. Tapi setelah dia berteman dengan orang yang baik, berteman dengan teman yang baik, akhirnya dia ikut sampai kelas 3. Alhamdulillah dia jarang sekali bermasalah. Tapi sebelumnya di kelas 10, Masya Allah, kita doakan supaya dia bisa baik ya. Masya Allah, dia luar biasa, sering datang terlambat, juga sering bolos ya, karena terikut dari sekolah sebelumnya. Tetapi setelah dia bergaul dengan temannya yang baik, alhamdulillah dia juga menjadi ikut yang baik. Sama ibaratnya ya, kalau kita berteman dengan penjual parfum ya, tahu kan penjual parfum itu artinya menjual sesuatu yang harum, yang meskipun kita tidak memakainya bisa kita nikmati baunya. Ibaratnya seperti itu. Ketika kita berteman dengan seorang penjual parfum, kalau kita tidak bisa memiliki parfumnya, setidaknya bisa kita mencium aroma parfumnya yang harum ya. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan pandai besi, pasti tahu kan pandai besi yang buat parang ya, atau buat apalah ya. Kalau kita tidak terkena apinya, setidaknya percikannya kita dapat, atau setidaknya asapnya kita bisa dapat. Ini artinya bahwa kalau kita berteman dengan teman yang baik, berteman dengan teman yang insya Allah alhamdulillah baik, insya Allah kita pun akan terikut menjadi orang yang baik. Contohlah misal lagi ya, kalau kita setiap hari bersama-sama dengan orang yang salat, bersama-sama dengan orang yang orang yang rajin salat, rajin ibadah, mungkin kita dianggap juga orang yang rajin ibadah meskipun kita tidak salat contoh misalnya. Tetapi ini ya ini bukan sesuatu yang mesti dicontoh kalau tidak salat ya. Tapi ini saya hanya memberikan gambaran saja. Ya, tapi kalau kita ikut kepada seorang pencuri, meskipun kita tidak mencuri barangnya, tapi karena kita ada sama mereka, maka kita dicap juga sebagai pencuri. Nah, seperti itu. Makanya kita harus perhatikan kepada siapa yang kita bergaul. Ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamu ar-rajulu ala dini khalili. Seorang laki-laki itu mengikuti agama temannya. Falyanzur ahadakum may yukhaliluhu. Maka perhatikanlah kepada siapa kamu berkawan.
Ya, sudah saya katakan tadi bahwasanya banyak orang yang sebelumnya baik menjadi buruk karena teman. Ya, makanya kita harus cerdas memilih teman. Kita lihat ya, siapa yang pantas saya ajak berteman, siapa yang pantas saya jadikan sahabat. Ya, jangan kemudian kita ini saja karena dia suka bolos saya harus saja dibolos. Tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Ya, bahkan di akhirat kelak saya katakan ya, di akhirat kelak akan ada penyesalan yang luar biasa karena teman. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya laitani lam attakhizu fulanan khalila. Alangkah celakanya saya karena saya berteman dengan si fulan. Masya Allah. Kita akan menyesal nanti, bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita akan menyesal nanti kalau kita salah pilih bergaul atau salah pilih teman. Ya, adikku sekalian yang saya cinta insya Allah karena Allah. Kemudian yang keempat, konsep mental yang keempat adalah ketaatan. Bagaimana firman Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3. Yang pertama adalah atiullah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa perintah Allah? Banyak. Salat, zakat, puasa dan sebagainya. Ya. Itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita patuhi, termasuk salat ya. Jangan kita meninggalkan sekali salat saja dengan sengaja. Ya, karena ketika kita sudah meninggalkan salat sekali saja, maka kita dicap sebagai orang kafir. Ya. Ya. Ada hadis mengatakan ya, barang siapa yang meninggalkan salat sekali saja dengan sengaja, faqad kafara jihada, maka dia sungguh kafir dengan kafir yang sesungguh-sungguhnya. Artinya dia sudah jelas kekafirannya ketika dia meninggalkan salat sekali saja. Itu sekali. Gimana kalau 2 kali, 3 kali? Salat asarnya ketinggalan, duhurnya ketinggalan, maghribnya ketinggalan, isyanya ketinggalan. Atau hanya kita salat hanya sekali saja sepekan, hanya salat Jumat saja, itu pun terlambat ya. Ataukah misalnya kita hanya salat Idul Fitri atau dengan Idul Adha saja, nauzubillah, jelas kekafiran kita. Ya, tapi jangan kemudian kita mencap bahwasanya ketika ada orang yang sholat tidak salah kemudian kata kamu kafir dan sebagainya. Tidak usah ya, mengkafirkan seseorang itu bukan hak kita. Tetapi kalau kita lihat dari perlakuannya, sikapnya, memang dia adalah tergolong sebagai orang yang kafir karena meninggalkan salat. Itu ya. Ada sekarang yang saya cinta insya Allah karena Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu saya sangat menekankan ya supaya kita mengerjakan salat ya dengan baik. Ya. Kemudian apa lagi yang diperintahkan oleh Rasulullah? Banyak sekali. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan di awal, salat, berzakat, puasa, gitu kan. Kemudian dilarang, banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tinggalkan. Ya. Tentu kita sudah tahu semuanya, kita sudah paham semuanya, kita sudah mengetahui semuanya. Kita kan sudah dewasa. Ya. Contoh misalnya yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, gitu kan. Minum minuman keras, judi, ya, makan daging babi, makan makanan yang tidak disembelih karena Allah. Ya. Ini saya sedikit ya. Pertama adalah khamar, dilarang minum minuman keras. Ini jelas di dalam Al-Qur'an larangannya, jelas. Ya, jelas sekali kita dilarang. Apalagi kita ikut campur di dalam perkara ini. Misal kita
membantu hanya menuangkan saja, dapat dosa yang sama. Kita menyiapkan, kita beli, kita yang menjemput, kita yang membuat, semuanya dosanya sama. Meskipun dia tidak minum, tapi dia yang menuangkan di gelasnya, maka dosanya sama dengan ketika dia meminumnya. Sehingga ketika kita melihat persoalan itu, kemungkaran itu terjadi, maka ada 3 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah mencegahnya dengan tangan. Biyadihi, dengan tangan. Artinya kita punya kekuasaan. Kalau kita pemerintah, ya bisa minta mencegahnya dengan aturan, dengan tanda tangan dan sebagainya. Bil lisani, dengan lisan kita nasihati, kita ajak dia untuk tidak mengerjakan, ya, meninggalkan perbuatan itu, gitu kan? Atau yang ketiga, fabiqalbihi, dengan hati. Dan ini selemah-lemah iman kata Rasulullah. Ya. Artinya ketika kita melihat keburukan itu, kemaksiatan itu terjadi, kemungkaran itu terjadi, kita tinggalkan tanpa menasihatinya, tanpa mencegahnya. Itu yang ketiga, tetapi selemah-lemah iman kata Rasulullah. Selemah-lemah iman. Ya. Ada sekali yang saya cinta insyaallah karena Allah. Tetapi yang paling saya tekankan di sini adalah, ya, sebagai mengasah mental seorang siswa berawal dari ibadah. Kalau salat kita baik, insyaallah semuanya menjadi baik. Tapi kalau salat kita buruk, maka semuanya akan menjadi buruk. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya? Berfirman bahwasanya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada munkar. Iya. Jadi kalau kita rajin salat, rajin ibadah, insyaallah, ya, perbuatan kita akan menjadi baik, perkataan kita akan menjadi baik, perilaku kita akan menjadi baik. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada siapa saja, setiap kali saya masuk di kelas, setiap saya masuk mengajar, yang paling utama, yang pertama sekali saya ingatkan adalah perkara salat. Karena ini adalah perkara yang paling utama yang akan dihisab nanti di akhirat. Kalau salat kita baik, semuanya akan ikut. Tapi kalau salat kita ditolak oleh Allah, maka ibadah-ibadah yang lain itu tidak ada gunanya. Contoh misalnya, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa salat kita yang baik, maka pahala zakat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala zakat kita, itu semuanya akan ikut. Tetapi kalau salat kita buruk, salat kita tidak baik, maka pahala haji kita, biarpun haji kita berkali-kali, berzakat yang banyak, berjuta-juta, ya kan? Berinfak yang banyak, ya, rajin puasa, tapi salatnya tidak baik, tidak ada, akan sia-sia. Oleh karena itu, itulah yang saya sering ingatkan, ya. Itu yang sering saya ingatkan, supaya jangan pernah sekali meninggalkan salat dalam kondisi bagaimanapun, ya, dalam kondisi bagaimanapun. Ya, ketika kita sakit misalnya, kita di sunnah kita salat baring, kalau tidak bisa duduk, ya, kalau tidak bisa baring, ya, hanya menggerak-gerak, berisyarat saja, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diterima adalah ketika dia tidak salat. Ya kan begitu. Ya. Namun juga yang terpenting adalah pelihara hati kita. Banyak membaca Al-Qur'an. Kan itulah yang juga akan membersihkan hati kita. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insyaallah nanti kita akan pelajari itu semuanya ketika kita sudah melakukan proses pembelajaran. Namun ini hanya sekedar pembuka saja,
atau dalam pengenalan saja, mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di sekolah, insya Allah ya. Mulai dari keteladanan kita berusaha menjadi teladan, kita patuh terhadap aturan, kemudian kita bergaul dengan teman yang baik ya, atau kita taat ya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua kita ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ingin berpesan kepada adikku sekalian, supaya marilah kita memperbaiki diri kita, memperbaiki pergaulan kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minannas, hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Saya kira demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.